Semoga lancar. Langsung aja nggih. Ya, silakan Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Siang Papa. Siang Pak. Oh ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah terbaik mungkin dipimpin doa ya kepada ketua kelas. Amri, silakan pimpin doa dulu. Oh Amri. iya Pak Anton. Baik teman-teman, kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Untuk semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Anton. Ya, terima kasih Amri. Selanjutnya akan Bapak absen terlebih dahulu satu persatu. Namun nanti ketika Bapak sebut nama kalian, kalian nanti jawab hadir dan keterangan kondisi. Misalnya saya sebut Amri, nanti jawaban Amri hadir sehat. Gitu ya. Atau mungkin kurang sehat, hadir kurang sehat gitu ya. Oke, semangat. Siapa? Paham ya? Oke. Semangat. Aulia. Hadir lapar, Pak. Aduh, hadir lapar. Lanjut, Agustin. Hadir, ngantuk Pak. Amri Sandi. Hadir bisulan Pak. Eri. Hadir Pak, ngantuk. Abdul Wahab. Hadir lelah Pak. Lukman. Hadir bergairah Pak. Semangat ya. Dede. Hadir, tapi lagi capek Pak. Aduh. Lanjut Anissa. Hadir, gabut banget, Pak. Oke. Nosi. Lanjut, lesu, Pak. Aduh. B aja. Dan terakhir Rizky. Hadir galau. Aduh. Oke. Ternyata kalian tadi bisa mencermati ya apa yang dirasakan oleh teman-teman itu hari ini ternyata banyak kondisi yang tidak sama. Ada yang sehat, sampai tadi ada yang bisul juga ya. Ada bisul, ada yang galau dan yang lain. Oke, tetap semangat ya. Semangat Pak. Iya Pak. Semangat. Lanjut. Sebelum lebih lanjut, Bapak minta tolong kepada siapa ini ya? Yang kelihatan cerah sekali sepertinya ini Lukman ya, Lukman. Ya, Lukman. Bisa Bapak tolong ya untuk siapkan proyektor, mohon untuk dinyalakan proyektornya. Diambil di kantor, Pak. Diambil di kantor. Ya coba diambil sebentar coba. Oh iya, ya. Sebentar. Sebentar, Pak, saya ambil dulu nggih. Oke. Yuk. Nah, ini Pak, sudah Pak. Oke. Sudah saya bawakan, Pak. Mampir kantor ya, Lukman, udah lama banget. Oke, Sudah, sudah dinyalakan ya. Oke. Sudah, Ya, sudah. sebentar anak-anak, ini Bapak tampilkan slide terlebih dahulu. Sebentar. Sudah kelihatan atau belum ya? Belum Pak. Belum Nah, Kabelnya belum dipasang itu Pak sama si iya, Lukman. itu dia. Kelihatan enggak? Pasang Sebentar, Pak, saya ukur dulu. Nah, Tak gantinya Pak, apinya, Kelihatan Pak. ya? Sudah? Udah. Nah, ini sudah Pak, kena ini. nah ini sudah ganti. Pak tadi dilepas Oke. Lukman tadi. Nah. Oke ya, siap ya semuanya ya? Yuk. Siap. Ya Pak, Nah. ini siap sekali ini. Oke. Nah, saya ingin mendengar suaranya Aulia nih, Aulia. Aulia? Iya Pak. Ya, silakan itu kamu baca Aulia. Ayo dijawab, pernahkah kalian menyetrika baju? Pernah. Nah, tadi siapa itu yang jawab satu? Enggak Pak, Aulia Lukman ya? males Pak. Enggak mungkin nyetrika baju, enggak mungkin. Oke. Saya bisa loh, Dede. Oke, semuanya fokus dulu. Tadi ada pertanyaan begini, pernahkah kalian menyetrika baju? Tadi Lukman itu menjawab pernah. Oke, kayaknya Pernah. yang lain juga sering bahkan ya. Oke, tapi Bapak Yang ingin lain saya mencoba setrikakan, mendengar.
Oke, sebentar Lukman. Bapak ingin mencoba mendengar salah satu di antara kalian menjelaskan terkait ini apa ya? Mungkin langkah menyetrika baju mungkin. Kayaknya yang Putri aja nih, yang Putri. Rizky. Yuk Rizky, coba Rizky. Rizky nggak pernah nyetrika baju, Pak. Nggak pernah nyetrika baju, bajunya aja lecek, Iya, Pak. Ya sudah, ganti Anissa, Rizky ganti aja Anissa. lecek gitu, Pak. Yuk Anissa. Anissa Oke. sama Anissa yang Anissa nyetrika sama Anissa Anissa yang nyetrikain bajunya- ibunya Aku kok. yang Anissa nyetrikain bajunya ibunya. dicuci aja Oke, enggak bisa disetrika, mohon Pak. Yang sebentar. bisa Amri, Pak. Yang bisa Amri, Sebentar. Pak. Oh, kalau Saya itu sering, kepengen Pak. mendengarnya suara Anissa sebentar. Yang lain mohon untuk dicermati ya, mohon Oh iya ini. Pak, iya Pak. Anissa. Oke. Oke, Anissa tolong dijawab Anissa. Pernahkah kalian menyetrika baju? Pernah banget. Yuk, coba. Gimana langkah-langkahnya? Ya. Yang Oke, coba pertama, gimana? siapkan tentu bajunya. Kemudian ke setrikannya, tempatnya. Terus? Sudah? Oke. Sebentar, Sekarang Pak. Ini Rizky gangguin terus, Pak. Bentar, Pak. Rizky. Ya. itu siapa? Iya itu Rizky itu. Oke ya. Rizky itu Oke. gangguin. Semuanya Aduh, kembali itu, fokus. Pak. Oke, semuanya kembali fokus. Terus tadi setelah bajunya sama setrikanya, kita letakkan bajunya di papan untuk setrikaan. Kalau punya saya ada papannya, Pak. Terus kita setrika, semprot-semprot pakai rapika, jangan lupa. Terus jadi deh Setrikanya lipat-lipat. nggak dicolokin dulu, nggak Oh iya, panas lupa dicolokin dong. dulu. Bajunya enggak dicuci itu yang disetrika. Oke. Kan udah bisa Tadi kita setrika, berarti udah dengarkan. dicuci dong. Belum. Oke, sebentar. Oke, yang lainnya fokus dulu tadi berdasarkan hasil yang dipaparkan oleh teman kalian, Anissa, cara menyetrika tadi ya. Ya kalau secara sekilas sih betul ya yang dikatakan oleh Anissa. Tapi apakah itu sudah tepat atau belum kan kita belum tahu juga ya. Oke, anak-anak semuanya, tentunya pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Bukan melanjutkan, artinya masih ada kaitannya dengan materi yang selanjutnya. Masih ingat materi yang selanjutnya apa ya? Coba materi yang sebelumnya kita kemarin itu. Struktur, Pak. Kalau terkait langkah-langkah. Ya? Struktur. Struktur apa itu? Struktur apa ya? Struktur teks. Prosedur. Teks, prosedur. Teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Oke, tepat sekali. Oke, sebentar. Tadi adalah mengenai teks prosedur. Betul. Beberapa hari yang lalu kita bertemu dengan materi mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tapi kan kita belum membuat ya. Jadi kita hanya sebatas kemarin itu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan. Oke, tapi yang disampaikan oleh Anissa cukup membuat kita mengarah pada pembelajaran pada hari ini, tapi nanti dulu. Oke, ini Bapak tampilkan terlebih dahulu terkait KD-nya. Oke. Saya minta tolong kepada siapa ini ya? Ini kok yang kayaknya ngantuk Eri ini. Eri. Ya Pak. Ya. Tolong dibacakan Eri. Bacakan ya. Yang mana Pak? Semua. Tidak semua, yang ini aja, yang 422 aja, yang 422. 4.2.2 Setelah mencermati video tutorial, peserta didik dapat mengembangkan teks dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan secara tepat, Pak. Iya, betul sekali. Kita akan memproduksi sebuah teks prosedur melalui video tutorial. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran. Setelah mencermati video tutorial, peserta didik akan dapat mengembangkan teks dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan secara tepat. Oke anak-anak, kira-kira manfaat apa yang dapat kita ambil melalui pembelajaran teks prosedur? Yuk, siapa yang mau menjawab? Jadi tahu langkah-langkah membuat sesuatu, Pak. Oke,
Jadi tahu langkah-langkah membuat sesuatu. Ada Ya, yang Pak. lain? Ada yang lain kira-kira? Memudahkan kita dalam melakukan ataupun membuat sesuatu, Pak. Oke, Nosi luar biasa. Tadi Dede juga ya. Oke, yang disampaikan Dede dan Nosi ini betul teman-teman ya. Bahwa yang namanya manfaat dari pembelajaran teks prosedur salah satunya adalah memahami ya, dapat memahami langkah-langkah. Itu ya. Terus kemudian barangkali mungkin begini. Ketika kalian mungkin tidak apa ya, mungkin misalnya barangkali mengurangi resiko kesalahan. Kan begitu ya? Oke, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Oke, anak-anak semuanya, apakah kalian sudah yakin untuk lanjut di langkah berikutnya? Sudah, Pak. Lanjut. Lanjut ya? Sudah. Oke, nah itu kok duduknya di belakang ngantuk itu. Abdul Wahab, pindah ke depan dulu itu, biar tidak ngantuk. Lukman, kalau ngantuk cuci muka ya. Nah, Ya Pak, izin sebentar cuci muka. Oke. Oke ya. Nah, anak-anak, setelah ini akan Bapak tayangkan apa namanya ini video tutorial terkait teks prosedur. Ya, terkait teks prosedur. Nanti kalian coba mencermati apa-apa saja yang ada di dalam video ini. Apakah sudah siap semuanya? Siap. Siap, Pak. Kurang semangat dong, masa suaranya kurang semangat. Ini sudah semangat sekali, Pak. Saya kepengen mendengar power yang kuat ya. Mungkin nada C ya. C itu kan nada yang tinggi ya. Katakan kalau siap, siap gitu loh maksudnya loh. Oke ya? Oke. Ya, Pak. Apakah Saya kalian siap? minor, Pak ya. Yuk. Saya minor, D minor. Apakah ya, siap? Siap. Tangan dong. Oke. Oke. Nah, saya tampilkan video, silakan dicermati. Gak jalan, Pak. Pak, baterai Kok mati Pak? baterainya Cermatnya habis mana? itu, Pak. Baterainya habis mungkin. Jalan nggak? Rumahnya Pak Lurah itu Pak. Jalan nggak? Itu. Rumahnya Pak Lurah. Pak, itu posko KKN. Enggak, Pak. Cara bikinnya yang pertama langsung putrik garis celup dan yang terakhir Sebentar, kelihatan nggak ini? Buret. Buret. Kelihatan, Pak, kelihatan. Tapi susunya Halo, kelihatan, Pak. Oh ini kelihatan Pak, ini Ya, Pak. oke ya. Oke, kalian sambil cermati ya, benda-benda apa yang ada di video itu. Ya, Meja. benda apa itu. Oke ya. Susu. Lah. Gelas. Yuk lanjut. Gula pasir. Kursi. Gelas, air, teh. Taplak. Ada Ada bunga. Ada tangan. Ya, dan tangan kiri tadi di tangan kan, Pak. Nah, kayak madu dan racun. Rizky, tolong dicermati Rizky. Rizky ngupil lah Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. langkah kedua Rizky ngupil terus. masukkan gula pasir ke Kali. dalam gelas. Suaranya kok putus-putus di tempat saya ya, Pak? Pak ya. Ini langkah-langkah. Pakai sabun sesuaikan gula pasirnya sesuai dengan selera Ini nggak pakai YouTube Premium ya Pak. itu kalian aduk sampai gula Silakan sambil dicermati. Putus-putus. langkah Iya Ya, Pak, minta Pak. putus. Itu tidak lancar videonya, Pak. Nosi minta putus Pak katanya Pak. Iya, gara-gara diajak Masih ke mendengar penghulu suara nggak saya? mau tuh dibales. Masih, Pak, masih. Eh, Masih. Videonya nggak keluar, Pak Anton. Gimana ya? Masih. Mendengar. Halo anak, apakah masih mendengar suara saya? Apakah
Iya Pak, saya dengar suaranya Pak, saya kan duduknya di depan Pak. Nah, oke, itu dia terkait video tutorial. Oke, anak. Iya Pak. Oh iya, oke. Anak semuanya, tadi yang barusan kalian lihat, Bapak tampilkan, itu kan ada langkah-langkah ya, tapi sebelumnya ada alat dan bahan. Betul enggak kira-kira? Betul ya? Ada alat, ada bahan, dan kemudian ada langkah-langkah, kan gitu ya? Oke. Kemudian Bapak tanya kepada semua yang ada di kelas, oke ya, terkait ini prosedur. Yang pertama nih, pernahkah kalian membuat teks prosedur? Yuk dijawab. Belum. Kalau prakteknya pernah, tapi kalau nulisnya belum. Kalau buat belum, kalau Lihat baca sudah. udah, Pak. Kalau baca udah. Oke ya, sebentar. Kalau kalau praktiknya sudah, tapi menulisnya belum. Kemudian begini, kalau membuat teks prosedur berdasarkan mungkin struktur dan kebahasaan, tentunya juga belum ini Belum, berarti ya, Pak. karena kan belum juga membuat teks prosedur ya tadi ya. Belum. Oke, anak-anak, pada siang hari ini kita harus bisa membuat teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan yang sesuai. Oke semuanya? Oke. Oke. Iya, Pak. Oke Pak, siap. Nah, anak-anak, saya minta bacakan kepada salah satu di antara kalian suaranya yang suara keras ya. Siapa ya di antara kalian yang suaranya keras? Siapa ini? Nosi. Oh, Nosi. Oke, Nosi. Nos. Siap, Nos? Siap. Dibacakan, Nos. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, bacakan, Nos. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, harus menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. Yang keempat, menentukan judul. Yang kelima, menyusun teks prosedur secara utuh. Sudah, Pak? Oke, luar biasa, Nos. Luar biasa. Oke, begini anak-anak. Tadi kita sudah mencermati video. Tadi sudah Bapak singgung terkait apakah kalian sudah menulis teks prosedur. Oke, pada hari ini tentunya tadi ada yang kelewat nih, Bapak belum menyampaikan terkait penilaian yang akan Bapak nilai pada hari ini. Yang pertama adalah tentunya produknya. Yang akan Bapak nilai itu tentang produk. Dalam hal ini teks prosedur sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Terus tidak hanya produk, anak-anak, nanti kalian semua itu menilai teman kalian. Jadi penilaian antar teman, gitu ya. Nanti di akhir pembelajaran pada siang hari ini, silakan kalian kumpulkan penilaian antar teman itu. Oke, siap ya? Siap. Kembali ke yang barusan, langkah-langkah menulis teks prosedur. Menentukan topik. Kemudian yang kedua, mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. 3, mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. Keempat, menentukan judul. Yang terakhir adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Oke, mudah-mudahan hari siang ini masih ada semangat yang berkobar, tidak ada kata surut dalam pengerjaan proyek penulisan teks prosedur ini. Oke, Bapak minta kepada kalian semua untuk berkelompok agar lebih hemat waktu akan Bapak pasangkan ya. Setiap anggota akan Bapak pasangkan. Mohon untuk didengarkan dan diingat pasangan-pasangannya. Itu ya. Nah, yang pertama adalah Bapak pilihkan Rizky dan Lukman. Oke ya. Rizky, Lukman, siap? Oke. Kenapa sama dia? Rizky sama Bilar, Pak. Ya, oke. Rizky dan Lukman. Yang pertama. Terus yang kedua adalah Anissa dan Dede. Siap. Asik, Oke. sama Dede lagi. Anissa dan Dede. Siap. Oke. Lanjut ya.
Yang ketiga, Amri dan Agustin. Siap. Oke? Siap. Amri Iya, dan Pak. Agustin. Kemudian yang berikutnya, Yang siap Aulia Lukman dan terus. Eri. Siap, Pak. Siap. Ya, Siap Aulia ya. dan Eri. Kasih Dan Kak yang terakhir, Eri. kelompok terakhir, kelompok 5, Abdul dan Nosi. Siap, Pak. Siap. Gitu ya. Siap. Oke. Rizky dan Lukman, Siap, Pak. Anissa dan Dede, Amri dan Agustin, Aulia dan Eri, kemudian Abdul dan Nosi. Siap. Oke, saya kira pasangan-pasangan dalam anggota ini sudah proporsional ya udah ideal. ideal, siap, Nanti silakan kalian secara anggota saling mengisi, Siap, Pak. Siap. saling berdiskusi terkait produk yang akan dituliskan Siap, Pak. pada Siap, siang Pak. hari ini. Siap. Oke, semuanya, Bapak Pandu ya. Yang pertama adalah topik Siap. apa yang akan kalian angkat dalam teks prosedur. Siap, akan saya angkat, Pak. Kalau di sini ada, ya gimana Lukman? Dengarkan dulu Lukman Iya, ya. Pak, maaf, Bentar, Pak, Lukman. maaf, Iya, oke. Lukman tertib ya. Fokus, Pak. Masih fokus Lukman. Rasain dulu. Pak, Amri jorok, Pak. Ngudik-ngudik bisul. Fokus, Pak. Amri. Udah disenggolin sama Mega kok Pak. Disentuh-sentuh, disentil-sentil. Mending kalau dielus-elus. Oke, Amri. Sebaiknya kamu cepat berobat nanti setelah pulang dari sekolah ya, biar bisul itu segera. Itu sudah nyebar loh, Pak. Sampai pipi gitu loh, Pak. Itu permanen, Pak. Oke, stop. Oke. Kita Permanen. kembali ke laptop. Oke. Kita kembali ke laptop. Topik apa yang akan kalian angkat dalam teks prosedur? Silakan diskusikan dalam setiap kelompok. Berarti ada 5 topik nih yang berbeda-beda. Nah, silakan kalian cari topik yang sekiranya topik yang menarik untuk diangkat. Agar yang membaca itu merasa ingin membaca dengan apa ya? Dengan ingin gitu ya, dengan ingin ya. Kalau hanya seputar topik biasa mungkin barangkali kurang ya keterbacaannya. Oke ya. Oke. Pada kesempatan ini Bapak kasih waktu 10 menit cukup ya menentukan tema gitu ya. Oke ya. Iya Pak. Saya Siap. tak cari topik dulu ya Pak. Oke. Mega, cari topik Topik lagi di mana, kemana? Tiga? Coba kopi ya, Pak. Boleh kantin. topiknya itu. Laul mau buat topik apa? Cara makan aja gimana, Eri? Jadi Silakan saling melengkapi ya biar diskusinya berjalan. Rizky. Ya, Rizky ada apa? Ada apa, Topiknya- Lukman? Kamu manggil aku. Topiknya keagamaan aja ya. Maaf, Oke. Bikin kopi susu ya, Dede ya, kita ya. Begini anak-anak. Tadi kalau kita lihat video tutorial, jangan sampai nanti kalian itu terfokus ya, terjebak dari video itu. Artinya barangkali nanti kalian itu membuat topiknya sesuai itu aja, sesuai dengan yang video tutorial. Tidak itu anak-anak. Jadi itu hanya sebatas istilahnya gambaran umum ya. Bahkan tadi kan videonya kan juga tidak lengkap, tidak dilengkapi dengan perkataan alat, tidak dilengkapi dengan bahannya, tapi langsung langkah-langkah. Gitu kan ya, tadi tentang pembuatan mungkin minuman apa gitu ya. Oke, jadi kalian nanti membuat mencari topiknya itu tidak harus sama dengan yang di video tadi tutorial itu ya tentang minuman, tapi boleh apapun yang kalian merasa menarik itu apa. Oke, silakan dilanjut lagi. Pak Anton. Ya, gimana? Tanya. Ya, gimana silakan. Kalau aku nggak mau buat-buat karena aku nggak bisa buat-buat, boleh nggak yang lainnya? Oh, oke. Siapa ini? Ini Anissa itu Pak. Anissa ya. Anissa Ya. tadi Pohan, Pak. Anissa Pohan. tidak ingin prosedur yang membuat-buat itu kan ya. Mainan Tadi kan contoh mainan gitu boleh contoh nggak? videonya itu kan yang membuat. Boleh Anissa, boleh. Bapak tidak tidak membatasi kreativitasmu, tidak. Tadi kan hanya seputar gambaran Anissa. Kalau misalnya Anissa ingin membuat teks prosedur itu tentang misalnya menggunakan alat misalnya. Misalnya barangkali Anissa itu mau kalau perempuan itu apa Menggunakan kira-kira? sarung. Apa kira-kira?
Menggunakan Main sarung. pianika. Memakai sarung. Iya, Pak. Buat Oh, masker Anissa. di Oke. Buat masker, buat Kalau nggak mau masker. berarti Membuat Pak dong. Atta Itu kan membuat. Mungkin gini Main Anissa, pianika. mungkin gini. Cara pakai lipstick, Anissa. Nah, itu dia, betul. Pakai lipstick. Betul. Barangkali Cara make Anissa up. itu Aku pernah. iya ya sebentar, stop anak-anak sebentar begini. Jadi kita pernah ya. Oh ya begini anak-anak. Misal tadi itu kan Anissa tidak ingin buat sesuatu. Barangkali mungkin Anissa ingin melakukan langkah-langkah dari penggunaan alat. Misalnya lipstick tadi ya, lipstick. Ya berarti Anissa tidak perlu menjelaskan alat dan bahan barangkali kan. Langsung aja cara penggunaan lipstick 1, 2, 3 kan gitu kan. Bukan membuat bukan ya, tapi menggunakan. Jadi boleh membuat, buat apa, boleh menggunakan apa. Itu anak-anak. Jadi tidak Kalau Iya, menggunakan Pak. nggak ada alat dan bahan ya Pak. sebetulnya kalau misal sebetulnya ada tapi tidak serinci yang tentang pembuatan. Kalau pembuatan kan ada alat dan bahan. Kalau penggunaan alat misalnya mematikan komputer misalnya. Mematikan komputer itu kan otomatis alat dan bahan itu sudah ada di situ. Ya kan? Otomatis kita tidak perlu mencantumkan alat dan bahan lagi, kita cukup mencantumkan langkah-langkah aja begitu. Itu loh. Oke? Oh, iya, Nah, Pak. oke ya Iya, paham ya? Pak. Oke, waktu Pak, diskusi mau- dalam mau- topik Bapak kira sudah selesai, kemudian langsung kalian lanjut di bagian selanjutnya, yaitu silahkan cermati anak-anak. Nah, ini dia, kerangka ya. Oke, jadi kalian nanti silakan tulis tujuan, materi atau bahan, langkah-langkah penegasan kembali. Kemudian, jangan lupa ini kebahasaannya. Ada kata kerja imperatif, konjungsi, persuasif, dan kata teknis. Silakan sebisa mungkin kalian sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang ada. Oke? Pak mau tanya Ya, boleh enggak silakan, Pak? silakan. Kan Silakan. Mau Pak, tanya, saya Pak. dulu, Pak. Amri, Mau ya Amri, tanya, silakan Ya. Amri. Pak, kan prosedur itu kan pengertiannya tahapan atau proses untuk melakukan sesuatu kan harus urut. Lah saya rencananya kalau membuat nasi goreng tapi saya pengen nyeploknya telur kalau udah ada nasinya boleh nggak Pak? Itu kan nggak urut. Tapi saya pengen banget Pak. Menarik sekali yang disampaikan oleh Amri ini. Betul, ini Amri itu kreativitasnya itu tinggi ya. Idenya itu mungkin di atas, ya bukan di atas ya, artinya itu kreatifnya itu luar biasa. Mau membuat nasi goreng tapi telurnya itu tadi di akhir gitu ya, tidak Iya urut Pak, gitu kalau kan ya. sudah ada nasinya baru tak ceplok Pak. Saya pengen banget itu Pak. Ya sebetulnya secara langkah-langkah tidak bermasalah kalau itu misalnya tadi nasi goreng itu kan dibuat dulu, nasinya udah jadi nih, jadi nasi goreng. Kemudian tiba-tiba, oh ya, ini Nasi apa sudah namanya? matang kok digoreng lagi loh Pak. Itu makanya telurnya kan nggak mateng. Ya makanya. Oh ya, tadi kembali ke yang Amri ya. Nasinya Ternyata sudah matang ada kok yang digoreng lupa. ini. Apa itu ya? Tadi itu Tidak telurnya lupa, efisien. kan gitu kan ya. Iya, Akhirnya Pak. harus mengulang lagi gitu kan ya. Kalau Oke. dimodifikasi Begini. langkahnya gimana itu Pak? Begini. Anak-anak, pertanyaan Amri ini cukup menarik dan coba kita paham bersama. Yang namanya prosedur itu ada prosedur yang tidak boleh dibolak-balik urutannya. Tidak boleh dibolak-balik urutannya. Apa ya kira-kira misalnya? Tapi kalau dibalik bola boleh Pak. Iya. Gimana? Kan kalau dibolak-balik nggak boleh, tapi kalau dibalik bola Lukman. Luar biasa Lukman. Oke, semangat ya Lukman ya. Nah, oke gini, Semangat, Pak. saya jelaskan nih. Tadi ada yang boleh dibolak-balik, ada yang tidak. Jadi nanti bergantung pada topik yang nanti kalian angkat. Kalau sekiranya itu prosedur yang berkaitan pokok ya, paten tidak boleh dibolak-balik, ya barangkali itu adalah prosedur ya, yaitu langkah 1 dan langkah terakhir itu harus urut. Tapi ada prosedur yang tidak harus urut. Misal ini kalau kalian itu mau menyisir rambut misalnya. Nyisir rambut itu kan langkahnya boleh dibolak-balik. Ya kan? Misalnya ada yang mengatakan sisirnya harus disiapkan dulu. Ya kan? Nah, tapi ada pula yang tidak sisirnya dulu. Barangkali kalian belahlah rambut dulu baru sisirnya. Atau sisirlah dulu. Ya, itu kan tidak harus urut ya. Oke, anak-anak, itu seputar terkait prosedur.
agar waktunya lebih efisien, silakan Penting kalian. nyisirnya dari atas ke bawah, Pak. Gimana, Dedek? Yang penting nyisirnya dari atas ke bawah, jangan bawa ke atas. Biasa sekali Dedek. Betul apa yang dikatakan oleh Dedek. Oke ya. Oke anak-anak. Saatnya kalian produksi teks prosedur secara kelompok yang tadi Bapak tentukan. Waktu 30 menit Bapak kira cukup ya? Penting ada. Oke, silakan langsung eksekusi. 30 menit. Yuk. Yuk dikerjain yuk. Temanya tadi bebas ya, Pak? Temanya bebas. Dikerjakan, jangan Tidak dikerjain. ada batas. Dikerjain yuk. Boleh diskusi, Pak. Boleh diskusi. Kalian. Ya, diskusi kelompok ini. Diskusi man, kalau nggak diskusi masuk diem-dieman. Makanya kita Saya mau diem-dieman aja. Oke, selesai anak-anak. Oke, luar biasa kalian. Saya lihat nih, Bapak lihat kalian itu ketika diskusi sangat antusias, luar biasa ya. Ini yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan kalian tetap solid dalam diskusinya itu. Oke, langsung coba kita presentasikan. Itu ya. Siap ya semuanya? Siap. Oke, coba dimulai dari kelompok yang pertama. Tadi kelompok yang pertama siapa ya? Kan Bapak mungkin lihat-lihat ya. Tadi itu yang pertama adalah Rizky dan Lukman ya. Rizky, Lukman siap? Rizky sama Bilar, Pak. Siap, Pak. Halo. Siap. Halo, perwakilan. Rizky, Lukman. Ya, Pak. Rizky ya? Oke, Rizky, silakan presentasikan. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Yuk, Rizky. Ini rame, Pak. Di sini, Pak. Oh, gitu. Kalau gitu digeser Amri, mungkin Amri. Nggak mau, Pak. Saya dulu, Pak. Oh ya, sudah. Ya, Gimana sudah. sih, Rus? Oke, Kamu oke. itu, Rus. Ya, Pak. Bapak. Dan Bapak. Yuk. Oke, Pak. Oke, yuk. Saya mau ini, Pak. Presentasi teks prosedur cara membuat pohon dari botol bekas. Iya kan? Tadi lo, bener Bok lo? Ya, Bok. Oke, silakan. Yuk, yang lainnya mendengarkan ya. Fokus ya. Oke, semuanya fokus dengarkan. Yuk, siap. Gini Pak Anton, pohon dari botol bekas dapat dijadikan hiasan alternatif di rumah. Berikut cara membuatnya. Bahannya benang, paku, lem, sama papan. Alatnya pisau dan gunting. Cara membuatnya, potong papan untuk batang dan ranting pohon. Rangkai batang dan ranting papan tersebut menggunakan lem sehingga mirip pohon. Yang ketiga, potong botol bekas untuk daun. Yang keempat, warnai potongan-potongan botol bekas dengan cat warna daun. Yang kelima, lubangi bagian bawah potongan botol bekas dengan menggunakan paku. Yang keenam, gabungkan daun, batang, dan ranting dengan menggunakan lem serta benang. Yang ketujuh, rangkai daun dengan menarik. Yang kedelapan, pohon dari botol plastik siap dijadikan hiasan. Itu adalah hasil diskusi dari saya dan Lukman, Pak Anton. Tepuk tangan dong. Oke, luar biasa Rizky dan Lukman. Kerja yang cerdas. Oke. Semuanya, anak-anak, tadi yang sudah dipaparkan oleh teman kalian, Rizky dan Lukman, apakah ada yang ingin berkomentar? Silakan untuk ditanggapi terkait barangkali mungkin strukturnya, kebahasaannya, atau yang lainnya. Yuk silakan. Komentar jelek saya blok. Yuk. Bapak, penegasan kembali itu di yang Bapak tayangkan itu ada kerangkanya itu penegasan kembali. Punya Lukman sama Rizky Ya. tadi nggak ada kayaknya, Pak. Oh iya. Coba Rizky. Tadi apakah tidak ada penegasan kembali? Yang penegasan kembali harusnya di akhir. Iya, tadi kurang. Lu gimana sih, Lu? Oh iya. Ini Lukman nggak nambahin Sudah tak lagi. tulis. Ya kamu nggak baca. Pak, emang harus ada penegasan kembali, Pak. Punya saya nggak ada, Pak. Berarti salah punya saya. Punya saya Oke, juga nggak ada, oke ya. Pak. Oke. Belajar dari kelompok yang pertama ini. Tadi kan punya Rizky tidak ada penegasan Ada, kembali. Pak. Sudah tak tulis tapi tidak Nah. dibaca Rizky. Menurut kalian, penegasan kembali itu harus ada atau tidak? Boleh ada, boleh Nggak tahu, tidak. Pak. Nggak Boleh tahu. ada, boleh tidak, Pak. Tahu ya? Nah, coba kalian cermati kembali materi yang sebelumnya yang sudah Bapak terangkan. Barangkali mungkin kalian itu kurang apa ya? Barangkali kemarin kurang fokus atau kurang apa. Bapak sudah pernah menerangkan terkait
penegasan kembali itu boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak harus ada. Itu ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, Oke, semuanya. Oke. Sama Tapi kan nanti nilainya kurang apa enggak, Pak? Iya. Nanti Ya, aku nggak ada begini. penegasan nilainya kurang. Oke, begini, anak-anak semuanya, karena kita tuh berbicara tentang sesuai ya struktur dan kebahasaan, sebisa mungkin kalian tetap membuat atau melengkapi penegasan kembali. Jadi tadi Rizky kurang menuliskan di bagian penegasan kembali, nanti hendaknya direvisi agar penegasan itu ada. Yang lainnya juga ya, nanti ya, coba ya. Oke, Oke, Pak. mungkin satu lagi penampil yang berikutnya siapa yang belum ya? Ini tadi itu barangkali ini Eri. Oke, Eri. Ya, Pak. Oke, silakan Eri. Ya. Tadi saya sama Aulia membuat teks prosedur judulnya cara membuat es kopi susu. Ya. Yang pertama. Nyontek tuh, itu punya aku sama Anissa nyontek. Bukan yang dicontoh. Anissa. Iya, nggak boleh yang itu. Nggak boleh. Kopi susunya punya kita Iya, beda. Oke. Semuanya. Indomel. Halo. Sudah. Oke, semuanya fokus Sudah, apa yang jangan. disampaikan. Yuk, Eri langsung coba Eri langsung ya. Coba paparkan Eri. Ya, Pak. Ya, cara membuat es kopi susu. Pertama, siapkan bahan dulu. 2 sendok teh kopi bubuk. Ini beda kopinya sama punyanya Dede dan Anissa. Kemudian 1 sendok teh susu atau creamer. Yang ketiga, siapkan gula sesuai selera, nggak usah manis-manis karena kita udah manis. Kemudian yang keempat, air panas. Lanjut, siapkan alatnya. Yang pertama, cangkir, sendok sama sendok teh. Oh iya, sendok teh. Kemudian cara membuatnya, yang pertama masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Kemudian tuang air hangat, aduk kopi hingga larut. Langkah ketiga, tambahkan susu atau creamer dan aduk hingga merata. Selanjutnya, diamkan beberapa saat hingga kopi tidak terlalu panas. Kemudian, masukkan es batu secukupnya. Jangan sampai luber-luber, nanti kasihan. Tempatnya jadi kotor. Kemudian, terakhir es kopi susu siap untuk dinikmati. Itu tadi Tepuk tangan dulu. prosedur yang dibuat. Luar biasa, Eri. Ada yang langsung mau menanggapi atau bagaimana? Yuk, terakhir ini ada yang Saya menanggapi, Pak. Saya, Pak. Hah? Gimana? Saya mau menanggapi. Ya, silakan Lukman. Ayo. Lukman itu, Pak. Itu kalau bahannya creamer jadi namanya bukan kopi susu, Pak. Oh, iya. Harusnya kopi creamer. Oh ya, gitu ya. Iya. Iya, kan bahannya creamer tadi. Tadi susu atau creamer kok, boleh pilih salah satu. Oh, berarti kan kopi susu atau kopi creamer judulnya. Tapi kalau nggak punya susu boleh pakai creamer. Oh, enggak beda itu. Pak, punya Abdul bahannya uang, langkahnya kopet-kopet, Pak. Oke, Lukman, luar biasa ya. Apa yang dilihat Lukman itu sepertinya berbeda ya judulnya dengan yang dituliskan Rizky. Tapi, maaf Eri ya, tapi paling tidak kan menuju ke situ ya. Oke lah, kita tidak usah memikirkan itu lebih panjang, tapi yang jelas pokoknya itu. Oke anak-anak, tadi kita sudah diskusi terkait hasil produk yang kalian buat, gitu ya. Oke. Kira-kira di antara kalian siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya? Kira-kira siapa ya? Amri. Agustin. Ya, Ya, Pak. silakan Agustin. Apa ya yang kamu Hari ini kita sudah diajari tentang langkah-langkah menulis teks prosedur. Tapi sebelum itu membuat kerangkanya terlebih dahulu, Pak. Terus kemudian dipresentasikan dan ditanggapi oleh teman-teman. Itu, Pak. Oke, terima kasih Agustin. Oke anak-anak, yang tadi kita diskusikan itu luar biasa ya. Kalian sudah mengikuti dengan baik, dengan seksama dan cermat terkait
tadi adalah kesalahan ya, kesalahan mungkin kurang lengkapnya struktur atau kebahasan yang ada yang tadi hasil produk itu. Oke anak-anak, intinya adalah membuat teks prosedur sebisa mungkin kalian ikuti langkah-langkah yang ada ya, strukturnya harus lengkap, kebahasan juga dapat. Oke, kemudian apa yang kalian rasakan, perasaan apa yang kalian rasakan terhadap materi yang tadi kita lalui? Ayo perwakilan, siapa ketua kelasnya? Ketua kelas coba, ketua kelas. Saya ingin mendengar ketua kelas. Oke, ketua kelas. Ketua kelas. Ketua kelasnya ngomong Lukman, sendiri, Lukman. Pak. Lukman. Oh iya, Pak. Oke, Lukman. Bapak ingin tanya Lukman terkait apa namanya hasil akhir ini. Perasaan apa yang kamu rasakan terkait pembelajaran nih pada siang hari ini? Menyenangkan, Pak, karena bisa berapa ya? Kita bisa memadukan antara kegiatan yang sering kita lakukan dalam pembelajaran ini, Pak. Contoh tadi menyetrika kan ada kehidupan sehari-hari kita, membuat minuman itu, Pak. Yuk. Oke, menyenangkan. Lalu ada hambatan apa kira-kira yang kamu rasakan? Hambatan apa ya? Hambatannya itu menentukan langkah-langkah yang itu, Pak, yang bagus itu bagaimana. Terkadang masih itu terbolak-balik langkahnya, Pak. Oke, itu hambatan ya. Nanti mudah-mudahan hambatan itu tidak menjadi halangan lagi. Kemudian begini Lukman, terkait materi yang dibahas itu apakah bisa kamu pahami atau masih sulit kira-kira? Lumayan bisa memahami, Pak. Tapi ada kendala sedikit-sedikit. Oke. Itu ya anak-anak pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan, kita pelajari itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke anak-anak, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Ya. Oh ya tadi lupa ya, tadi hasil penilaian antar teman silakan nanti dikumpulkan ya. Wajib ya semuanya ya. Oke. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas teks eksplanasi ya. Oke. Semuanya terakhir ya sebelum penutup Bapak ingin tanya jargon bahasa Indonesia itu apa ya? Jargon bahasa Indonesia. Ingat enggak? Oke, kalau Bapak mengatakan salam literasi, kalian nanti jawabnya membaca, menulis, budayakan literasi. Gitu ya. Saya ulang lagi nih, kalau Bapak mengatakan salam literasi, kalian jawab membaca, menulis, budayakan literasi. Oke, siap? Siap. Siap. Oke. Salam literasi. Membaca, menulis, membudayakan. Oke, tepuk tangan. Sampai jumpa anak-anak. Anak-anak yang kreatif, santun, dan berbudaya. Keren sekali. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita tahmid ya, hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di pertemuan yang selanjutnya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Anton. 8 menit ya lebihnya, 18 menit ya kalau nggak salah Pak Amri. Iya betul. 8 menit. Iya. Ya, oke nggak apa-apa Pak Anton. Monggo Bapak Ibu silahkan diberi masukan, saran atau apapun untuk penampilan Pak Anton mulai dari pembukaan sampai penutup. Pak Anton. Ya. Jangan diem aja toh, ayo toh. Siapa dulu nih? Pak Anton. Bu Dede. Ya, Saya. dengan sinyal tadi itu Bu. Untuk sinyalnya, tadi ada masalah sebentar mungkin ya sinyalnya ya. Saya. Enggak kok Pak, lancar kok Pak. Alhamdulillah. Ini di tempat saya hujan. Hujan. Oke. Bapak Ibu, mohon saya dikasih kritik atau masukan terkait yang tadi saya. Saya. Oh, Bapak Ya, Ibu, silakan. Pak. Saya. Siapa dulu ini? Bu Dede dulu. Siapa dulu? Ya. Bu Dede dulu. Oke. Pak Anton. Tadi Ya. ketika menjelaskan materi mengenai langkah-langkah menulis
teks prosedur, itu kan tadi Bapak menyuruh anak untuk membacakan. Betul nggih? Setelah anak membacakan, membacakan, saya kira nanti Bapak akan menjelaskan, kemudian mungkin ada respon dengan anak juga saling bertanya jawab. Tapi ternyata Bapak di situ juga cuma membacakan kembali. Jadi apa bedanya tadi yang dibacakan oleh peserta didik dengan Bapak juga baca juga, tidak ada penjelasannya. Jadi mungkin kalau nanti di dalam kelas setelah anak membaca kemudian dibahas. Misalnya tadi yang pertama langkahnya menentukan topik. Kalian tahu topik dan lain sebagainya dibahas. Biar ada komunikasi juga dengan anak juga gitu. Jadi kalau tadi kan habis Bu Nosi tadi baca, setelah selesai Bapak baca lagi. Habis itu udah ditinggalkan yang materi langkah-langkah itu. Gitu. Jadi ya anak nanti pahamnya dari mana? Wong cuma dibacain doang. Mungkin dijelasin materinya sambil diberikan contoh-contoh juga. Mungkin kalau temanya ini kayak gitu, Pak. Udah sih, itu Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu Dede. Ya tadi tidak sempat penjabaran ya, saya hanya mengulang kata-kata aja tadi. Ya, terima kasih Bu Dede masukannya. Nggih, bisa saya tangkap. Saya nanti boleh saya. Oh, dulu. Ya, silakan Pak Amri. Setelah saya Rizky ya. Oke, guys. Ayo Pak Amri, silakan Pak Amri. Pak Anton, saya hanya tadi secara tidak langkah ini ya, tapi secara pembahasan tadi ketika ada beberapa siswa sebelumnya ingin mengajak interaksi, itu kan harusnya kita beri ruang yang lebih kan. Oh, jarang-jarang kadang anak tertarik berinteraksi dengan guru itu kan jarang. Nah, ketika ada anak yang kok senang berinteraksi dengan gurunya kan harusnya berarti kita itu secara pendekatan kita berhasil kepada siswa itu yang utama dulu ya. Tadi kan Pak Anton mungkin terburu-buru ingin mengembalikan ke jalurnya. Sudah itu ya fokus dulu. Sudah kita fokus dulu. Memang ya sebetulnya kan teman-teman di sini itu ya menggambarkan bagaimana mestinya kadang kondisi di dalam kelas tidak selamanya atau tidak selalu anak yang kita ajar itu dalam kondisi yang kondusif. Kadang kan ada beberapa anak yang memang keadaannya ya rame, aktif dan lain sebagainya. Nah, itu tadi Pak Anton itu lebih cenderung fokus dulu, ayo fokus ini. Nah, fokus ini. Nah, kalau takutnya mungkin kalau semacam itu kan anak nanti kalau mau menyampaikan sesuatu nanti kok tidak. Nah, mungkin kita terima dulu dan mungkin dikasih pemahaman ke anak. Katakanlah kita ke materi dulu, nanti setelah itu baru kalau mau ada apa-apa yang disampaikan baru dengan waktu yang tersedia. Jadi kalau tadi kan didorongnya mencoba anaknya, ayo fokus kembali ke laptop, ayo kembali ke sini, ayo ke sini. Nah, gitu. Mungkin kasih waktu sedikit, mungkin meskipun jangan terlalu berlebihan juga, nanti kalau berlebihan kan nanti malah yang ingin disampaikan tidak berjalan. Tapi beri waktu yang mungkin dalam batas yang wajar sedikit saja. Setelah itu baru arahkan kembali anak itu terfokuskan kepada materi. Mungkin semacam itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amri. Tadi itu begini Pak Amri, betul Pak Amri. Saya merasakan juga Pak Amri. Tadi pertama terkait dengan waktu ya. Waktu itu saya sudah, ini kayaknya nyukup atau tidak ya. Kalau banyak pertanyaan yang di luar materi nanti ujung-ujungnya waktunya melebar satu. Yang kedua, saya dari tadi itu tidak melihat tampilan Bapak Ibu di layar seperti ini. Jadi saya tuh tadi itu kan natapnya PPT. Jadi saya tidak melihat kondisi Bapak Ibu ketika sedang diskusi atau apa. Jadi fokusnya di PPT tadi itu. Itu Bapak Ibu. Beda sama yang di kelas Pak ya. Kalau di kelas kan kalau di kelas kan lihat langsung enak langsung, ya. Kalau di sini memang saya pun ya kadang sulit untuk membayangkan gestur maupun ekspresi yang ditampilkan oleh siswa kita. Terima kasih. Betul Pak. Ya. Saya bisa menangkap Pak. Matur nuwun Pak Amri. Anton. Tadi sebenarnya saya mau komentar kayak Pak Amri sampaikan, cuma lebih kepada sebenarnya tadi pas waktu beberapa kali saya dicuekin loh sama Pak Anton, entah itu sinyalnya atau gimana. Padahal saya itu
Saya Oh iya, ya, sinyalnya, Bu. saya memberitahu Sinyalnya, Bu. videonya Pak Anton itu tidak direken, tidak tidak dijawab. Saya dari Sama Pak cuekin, Soalnya Bu. tadi saya enggak melihat. Anton. Iya, Bapak Ibu. Terus ini Pak Anton Nah. tambahan untuk di bagian awal seperti yang sudah disampaikan Bu Iin. Jadi untuk di bagian awal itu lebih banyak ditambahin untuk penanaman karakternya apa ya Pak ya? Kayak untuk kemarin kayak yang sudah dilakukan oleh Pak Lukman untuk anak-anak bisa bantu bersihin tempat duduknya. Apalagi itu kan tadi kalau nggak salah siang ya Pak Anton ya. Iya siang, terus motivasinya biar anak-anak gak ngantuk di pelajaran bahasa Indonesia di siang hari kayak gitu kan. Jadi mungkin lebih ditambahin aja untuk itunya. Kalau masalah waktu sepertinya kan kemarin Bu Iin sudah menyampaikan nggak apa-apa lah, bahas aja kayak gitu, jangan terlalu terburu-buru kayak gitu. Nah mungkin itu sih Pak Anton, sama medianya Pak, media PowerPoint-nya besok mungkin kalau SMA tapi kalau menurut saya baik SMA maupun SMP itu kayaknya dibuat lebih menarik lagi deh Pak, apalagi itu teks prosedur ya, anak-anak tuh bikin seneng kan kalau buat sesuatu, apalagi untuk ada gambar-gambarnya mungkin atau yang lain kayak gitu untuk medianya, PPT-nya terutama Pak. Gitu Pak. Oke, Terima ya kasih. Bu Rizky. Oke, terima kasih Bu Rizky. Ya, oke, saya terima masukannya. Yuk. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu Aulia. Ayo Bapak Ibu. Ayo Pak. Bu Eri. Ya, Bu Eri monggo. Mungkin kalau saya di bagian yang terakhir sih Pak, penguatannya tadi kayaknya belum maksimal gitu. Kemudian sama ketika presentasi itu kan teman-temannya menanggapi. Nah, mungkin ketika teman-temannya menanggapi, kemudian ada yang keliru, tadi kayaknya ada satu mungkin ya, tadi saya menyimak. Nah, mungkin ketika ada yang keliru dalam menyampaikan itu, Pak Anton bisa meluruskan, misalkan seperti itu. Jadi juga ada umpan balik dari guru, tidak hanya dari teman-temannya saja gitu. Itu aja sih Pak. Oh iya. Ya Bu Eri, tadi tidak terjeramah sampai situ ya. Oke. Ya mungkin keterbatasan waktu dan kondisi yang ini memang tadi saya tidak menjamah sampai situ. Oke, matur nuwun Bu Eri masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Nosi. Monggo Bapak Ibu ada yang akan menambahkan untuk penampilan Pak Anton? Ya, kalau nggak ada, mari kita review dari awal. Pak Anton, di awal tadi Pak Anton sudah menyampaikan persepsi dengan baik. Enaklah ibarat kata itu sudah diantarkan masuk menuju ke materi dengan jelas banget. Pertanyaan pemantik yang Pak Anton berikan juga oke. Cuma tadi benar ya Pak Anton, emang kelemahan ketika kita menggunakan Google Meet adalah ketika kita presentasi, kita tidak bisa melihat tampilan orang-orang yang mengikuti Google Meet tersebut. Sehingga akibatnya ketika kita terlalu fokus pada slide aja, kita jadi tidak bisa merespon teman-teman seperti apa. Jadi baiknya memang Pak Anton harus sering-sering ngecek yang di bagian bawah itu Pak Anton. Di bawah itu kalau kursornya diarahkan gitu kan kita jadi bisa ngelihat ke satu kotak sebelahnya PPT itu nanti kan muncul ekspresi teman-teman. Nah, mungkin Pak Anton bisa melihat di situ juga teman-teman yang lain supaya ketika merespon itu jadi tidak terkesan cuek, mengabaikan atau apa karena kita bisa langsung menanggapi dengan baik. Nah, tadi itu yang membuat agak jelek mungkin bagi Pak Amri yang biasa dekat sama anak tadi adalah ketika Pak Anton berteriak sudah yuk kembali ke laptop gitu ya kan. Padahal saya tahu sebenarnya Pak Anton itu bukan tidak menanggapi anak, tapi mungkin karena memikirkan waktu.
kalau seandainya ini diteruskan, tahu sendiri kan ya teman-teman kelas ini kayak gimana ya. Begitu ditanggapi memang kelas ini tuh delodok banget, wes jadi. Saya sudah pernah terjebak. Makanya. Makanya tadi Ya, saya batasi benar. itu, Bu, Makanya Pak biar Anton nggak akhirnya kejebak mengangkat lama-lama dengan itu. cara seperti itu, tapi ternyata malah kita jadi berpikiran, loh, ya Toki, kita mau ngasih masukan, kita mau ngasih ide kok malah dikat sama Pak Anton. Ya udah sampai ke belakang akhirnya kita diem aja gitu kan ya. Nah, jadi besok di pembelajarannya nyata tidak seperti itu ya Pak Anton, insya Allah. Ya, terus Ya, Bu, kemudian siap. seperti kata Bu Rizky juga untuk PowerPoint. PowerPoint-nya menurut saya sudah bagus Pak Anton. Sudah setahap demi setahap jelas gitu. Hanya mungkin bagi Bu Rizky yang orangnya kreatif, nah, tampilan PPT punya Pak Anton itu terkesan B aja. Jadi kayak kurang menarik gitu kan. Nah, kenapa? Karena mungkin zaman sekarang itu kita udah kayak PowerPoint itu udah kayak media yang biasa banget gitu Pak Anton. Akhirnya kita menyiasati dengan membuat tampilan PowerPoint itu yang menarik. Jadi kalau tidak salah sih kita jadi lebih sering menggunakan Canva daripada PowerPoint, sehingga kan banyak sekali variasi tampilan. Nah, itu yang menarik perhatian siswa karena pada dasarnya kalau PPT kita itu flat biasa aja, anak berasa kayak baca buku cuma ini di layar gitu. Nah, jadi gimana caranya kita bisa mengubah media itu menjadi menarik bagi siswa, apalagi kalau kita tidak menampilkan model pembelajaran yang variatif. Jadi PPT itu satu-satunya alat bantu kita untuk membuat anak merasa nyaman belajar dengan materi yang kita sampaikan. Itu ya Pak Anton. Nah, di akhir lagi-lagi nih yang saya kulik-kulik, umpan balik jangan lupa. Umpan balik itu pertanyaan yang kita berikan kepada siswa dengan harapan siswa itu semakin terasah, semakin kritis. Jadi jawaban itu bukan dari kita terus, tetapi dari siswa. Loh, tadi kenapa kok judulnya tidak cara membuat kopi susu? Nah, tadi kalau Pak Lukman ya harusnya kopi creamer, bahannya creamer bukan susu. Nah, seperti itu gali terus Pak Anton. Iya, kenapa kok kopi creamer? Nah, Lukman kan sudah menjawab, itu karena bahannya creamer, Pak. Oh, jadi creamer beda ya dengan susu? Beda, Pak. Apa bedanya dengan susu? Kenapa tidak boleh dikatakan sebagai kopi susu? Gitu terus Pak Anton. Itu namanya umpan balik. Jadi artinya nanti siswa bisa mempertahankan bahwa sebenarnya dia juga berhak untuk menentukan judul sendiri selain dari yang sudah ditentukan oleh gurunya. Kalau memang alasannya masuk akal. Gitu ya Pak Anton. Nah, ya, Bu. Secara keseluruhan bagus walaupun melebihi batas waktu tapi tidak masalah karena memang sebenarnya kalau persiapannya tidak lebih dari 10 menit Bapak Ibu kan bisa mempresentasikan selama 40 menit sama kayak 1 jam pelajaran di kelas gitu. Itu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu matur nuwun sanget nggih. Iya, sama-sama. Bapak Ibu yang lainnya kan juga saling membantu ya. Oke, Bapak Ibu, kegiatan kita mungkin bisa kita akhiri. Saya yakin Bapak Ibu sudah kemerotok ya, menata hati, menata pikiran, menata diri untuk menghadapi ujian kompre. Jadi, saya berharap Bapak Ibu bisa segera menyelesaikan semua tagihan di dalam LMS. Terutama yang 2 terakhir ini ya, evaluasi dan link video peer teaching. Jadi nanti malam jika Bu Nina sudah mengirimkan linknya, monggo silahkan Bapak Ibu segera mengeksekusi sehingga besok Bapak Ibu sudah bisa untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kompre yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 dan 10 ya kalau tidak salah ya. Atau tanggal berapa? Bu, 8 dan 10. Iya, makanya itu Besok kan berarti berarti Bapak Ibu hanya punya jeda waktu itu hari Jumat. Ya kan? Nah, hari Jumat itu ya harapan saya sih malam nanti semua tugas itu sudah bisa terupload di di LMS sehingga Jumat tuh Bapak Ibu udah free. Sambil tarik nafas, sambil mempersiapkan diri. Karena perjuangan Bapak Ibu itu masih panjang. Masih ada juga PPL. Ya kan? Besok niku napa berarti? Oke, Bapak Ibu. Ya. Libur gitu.
Sepertinya iya, karena saya juga belum menerima jadwal lanjutan dari semoga libur panitia buat dan persiapan. kegiatan kita itu kan berakhir di tanggal ini untuk yang pembelajaran. Nanti ketemu lagi kapan kita? Berarti kita ketemu sama Bu Iin lagi kapan Bu Iin? Kapan-kapan Bu Rizky nunggu pulang dari Australia. Ada yang mau jalan-jalan ke Australia nih. Aduh, bukan jalan-jalan Bu, Orang bukan lurus. jalan-jalan. Pusing banget ini. Nggak mau, pokoknya kalau luar negeri itu Imes Ya aja nanti jalan-jalan. kirimin alamat aja Bu Iin, kirimin alamat Bu Iin. Nanti kita kangen ya. Kangen, Nanti Bu kita kangen Bu Iin. Iin loh. Nanti kita Iya, kangen loh. kalau Iya, nggak kangen. kirim-kirim parcel kok ya, kirim-kirim parcel. Iya, siap. Nanti tak kirim sukun, insya Allah tak kirim sukun. Nanti Bu dapat Nosi kiriman kita sukun, iuran. Nanti reuninan awas, ya, Bu Nosi, reuni. Bu Anissa kita iuran buat Bono, beli sama sukun. mendoan, Bu. Sukun, awas, mendoan, megono, terus sama Sangat. Ada Bapak Ibu, Sangat. sekolah saya kalau sukun tuh banyak banget. Ayo main ke Semarang Bapak Ibu, ke SMP Ayo. 31. Kan Ayo. Oh, SMP 31 di ya, tempat saya kan sekolah 31. Adiwiyata, jadi ada kolam ikannya bisa dipancing, gitu. Oh, ada kebun daerah mana buahnya, itu, Bu? ikan mininya. Gimana? Dekat mana, Bu? Daerah mana, Bu? Deket Pantai Tirang, browsing aja Pantai Tirang Semarang gitu ya. Pantai Tirang. Hanya 3 kilo dari Modalnya, sekolah Bu, saya. biar lulus semua. Nanti kalau lulus semua Ya, benar, wisuda di pokoknya doa Semarang, terbaik buat biar Bapak Ibu ada kesempatan semuanya. untuk ketemu, Semoga Bu. lulus dan bermanfaat juara. Amin. Gitu, amin. Ya, monggo Pak Amri bisa ditutup dengan doa. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan kegiatan peer teaching, nggih. Semuanya Bapak Ibu sudah lalui, meskipun saya dan Bapak Ibu semua itu berawal dari perasaan yang cemas, takut, ataupun belum yakin, belum siap, tapi nyatanya dengan niat, dengan doa, semua bisa dilalui dengan mudah. Tentu semua itu berkat dari campur tangan Tuhan ya. Tanpa campur tangan Tuhan tentu apa yang kita rencanakan, apa yang kemampuan yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Jadi patut kita bersyukur semua hanya karena apa yang doa kita selalu panjatkan. Jadi mungkin itu, dan terima kasih Bu Iin sudah membimbing kami semua, sudah mengarahkan, sudah ngomong ibaratnya Bu ya. Saya dan teman-teman itu kan belum punya pengalaman yang banyak seperti Bu Iin, ilmunya bisa ditularkan ke kami, dan alhamdulillah semakin ke sini kami semakin banyak wawasan, banyak ilmu, banyak pembelajaran, dan semoga apa yang Bu Iin sampaikan ke kami itu ilmunya nantinya manfaat dan tidak hanya berhenti di kegiatan ini, bisa nanti dilanjutkan Amin. kegiatan Amin, di amin. kelas. Dan semoga Bu Iin dan Pak Asep semuanya Bapak Ibu guru juga diberikan kesehatan selalu, umur panjang dan keberkahan. Oke. Mungkin itu, dan mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini, karena sudah sore ini ya, memasuki sore, dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Hari ini kita fotonya yang ceria ya. Meskipun besok ujian kompres. Ceria dulu lah, meskipun besok kan kita cemas lagi. Ini ceria dulu, ini ceria dulu. Iya. Loh, mana? Kok hilang? Lo pada hilang. Gaya ini. Kalau ini kan kita sudah. Gaya ini kan kita sudah. Gaya ini kan kita sudah. Sudah. Gantilah. Ini belum. Mana? Gini. Terus siapa yang mau ngotrat ini? Bu Eri. Oke, wait. Oke, 1, 2. Oke. Pipi saya hilang, pipi saya hilang. Punya apa Kak? Kan di pipi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Ini di tempat saya lagi hujan deras, jadi saya nanti dulu di sekolahan. Oke, Bu Iin. Terima kasih, Terima Bu kasih. Terima kasih, Bu Iin. Bye-bye. Doa ya. Ya, Bu. Ibu, terima kasih banyak. Ibu. Halo guys.